Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di podcast 11 IPA 2 dengan saya Meira Nursada. Jadi saya akan membacakan cerita dari seorang bapak bernama Alif yang mengaku pernah mengalami hal mengerikan waktu dia jadi penjaga kuburan di desanya. Bapak Alif ini tinggal di desa kecil yang gak dia sebutkan namanya bareng sama istrinya Irina dan anak pertamanya Rendra. Desanya ini letaknya cukup jauh dari kota, jadi cukup sepi dan gak ada jalan besarnya. Semacam desa pedalaman gitulah. Gimana ceritanya, saya akan bacakan dari sudut pandang Bapak Alif. Semoga kalian bisa menikmati. Awalnya saya dipecat dari tempat kerja karena perusahaannya ini bangkrut dan gak mampu bayar gaji untuk karyawannya. Saat itu saya bingung mau cari kerja di mana karena di sekitar desa gak ada pekerjaan yang bisa saya lakuin. Pergi ke kota pun gak menjamin saya akan dapat kerja dengan bayaran yang cukup untuk kehidupan sehari-hari keluarga saya. Kondisi Irina itu hampir 7 bulan, sementara anak pertama saya kelas 6 SD. Saya nggak mau kalau sampai istri atau anak ikut cari nafkah pada waktu itu. Sorenya di hari yang sama, saya sempatkan untuk ziarah ke makam orang tua saya di pemakaman kampung. Pemakaman di kampung ini luas, semua penduduk kampung yang meninggal pasti dikuburkan di tempat itu. Orang-orang kampung yang sebagian besar pindah ke kota ketika meninggal akan dibawa ke kampung dan dikubur di pemakaman tersebut. Jadi ukurannya ya cukup luas. Ketika saya selesai ziarah dan berniat pergi ke masjid untuk sholat maghrib, saya lihat teman baik saya, Setya, lagi berdiri di gerbang kuburan. Dia manggil saya, segeralah saya hampiri sambil menyapa balik. Mulai dari Setya yang nanya kabar saya, karena kami emang jarang ketemu semenjak saya sibuk kerja. Sampai akhirnya saya cerita soal perusahaan yang bangkrut dan bingung harus cari uang di mana. "Oh, kebetulan, kamu mau nggak gantiin kerjaan saya?" kata Setya setelah saya cerita. Saya senang sekali di situ karena ternyata di kampung masih ada pekerjaan yang bisa saya lakuin. Setya pun jelasin dia mau buka toko di kota, jadi agak susah kalau punya 2 pekerjaan. Saya terima tawarannya karena emang kondisi saya pun dibilang membutuhkan. "Kalau kamu mau, bilang aja ke Pak RW, mau gantiin saya kerja," Setya bilang begitu ke saya. Selesai sholat maghrib, saya langsung pergi ke rumah Pak RW. Saya jelasin maksud kunjungan saya ke rumah beliau. "Saya mau gantiin Setya, Pak." Ketika saya bilang begitu, wajah Pak RW berubah bingung. Tapi kemudian beliau menjelaskan bahwa pekerjaan Setya ini adalah penjaga kuburan. Setya sebenarnya sudah memberitahu saya mengenai hal itu. Jadi saya nggak begitu kaget pas Pak RW bilang kayak gitu ke saya. Saya pun menerima pekerjaan itu dan berniat mulai kerja keesokan harinya. Besoknya, sore-sore agak mendekati waktu maghrib, saya pamit ke istri dan anak saya untuk kerja. Berangkatlah saya ke pemakaman kampung sambil membawa sarung, senter, korek api, dan kertas yang saya dapat dari Pak RW. Isi kertas ini adalah daftar pekerjaan yang saya lakukan sebagai penjaga kuburan dan denah dari pemakaman itu sendiri. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pemakaman ini ukurannya cukup luas. Pekerjaan saya sendiri seputar bersihin kuburan yang kotor, keliling sampai jam 3, sama menyalakan obor serta lampu. Di kampung saya ketika itu ramai kasus pencurian mayat. Maka dari itu Pak RW menyarankan saya untuk keliling sampai jam 3 itu. Untuk obor ini karena kabel listrik belum bisa mencapai seluruh bagian pemakaman, jadi beberapa sisi masih diterangi pakai obor. Ketika saya sampai di tempat, saya lihat Setya sedang berdiri di gerbang. Dia menyapa saya. Segera saya hampiri lagi dengan bersemangat. Saya berterima kasih ke dia karena sudah menawarkan saya pekerjaan. Setya setelah itu berkata dia ke sini hanya untuk berpamitan sama saya, karena dia mau langsung pergi mengurus tokonya di kota. Kita pun berpisah di situ. Saya memulai pekerjaan saya dari menyalakan lampu dan obor, karena waktu itu berpikir supaya malamnya tidak begitu gelap. Sekitar 15 menit saya berkeliling pemakaman untuk menyalakan obor dan lampu seraya menghafalkan denah ditemani suara hewan. Azan maghrib berkumandang. Saya memutuskan untuk pergi sholat maghrib dulu di masjid karena posisinya pun memang tidak begitu jauh dari pemakaman. Yang menarik adalah setelah saya selesai sholat maghrib itu saya duduk di teras masjid dan di situ saya baru sadar kalau keliling sampai jam 3 ini ternyata lama juga jika dipikir-pikir. Saya ketika menerima pekerjaan ini terlalu senang sampai tidak sadar masalah yang seperti itu. Nah, ketika itu Udin, tukang bersih-bersih masjid, menyapa saya. Dia menanyakan kepada saya mau ke kuburan di depan atau tidak. Saya pun menjelaskan ke dia bahwa saya mulai hari ini kerja di pemakaman sebagai penjaga. Udin kemudian memperingatkan saya untuk tidak menyahuti suara orang yang memanggil nama saya 2 kali.
Setelah berbincang singkat dengan Udin, saya kembali lagi ke pemakaman. Saya memutuskan untuk membersihkan kuburan yang tidak terawat. Sambil membawa peralatan dari gudang, saya mulai berkeliling untuk mengecek kuburan-kuburan mana yang kotor dan berumput. Suasana ketika itu sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan terkadang pun ada suara tokek. Karena sedang pergantian di musim hujan, udara juga terasa dingin. Di pemakaman ini, ada sebuah pohon beringin yang cukup besar. Saya tidak begitu sadar awalnya. Namun ketika saya sedang berjalan mendekati pohon itu, saya melihat ada sosok berpakaian putih sedang berdiri di bawah pohon tersebut. Saya buru-buru mendekat sambil berteriak dan mengarahkan senter saya. Karena awalnya saya mengira itu adalah maling. Tapi ketika sudah dekat, sosok itu malah hilang. Tidak ada siapa-siapa di bawah pohon itu. Saya pun berpikir saya salah lihat karena penerangan yang minim. Namun kemudian, ketika saya melanjutkan langkah saya mendengar suara tawa perempuan yang sangat nyaring. Mendengar suara yang jelas itu membuat bulu kuduk saya meremang. Saya membaca doa dalam hati dan melanjutkan lagi pekerjaan saya. Tidak ada lagi kejadian aneh sampai saya selesai membersihkan kuburan terakhir. Azan Isya berkumandang. Saya pun kembali ke masjid untuk sholat dan istirahat sebentar. Udin kembali menyapa saya ketika saya sedang beristirahat. Udin menanyakan alasan saya mengajukan diri sebagai penjaga kuburan. Padahal Pak RW sudah sering meminta orang untuk jadi penjaga kuburan, tapi permintaan itu tidak ada yang menggubris sampai akhirnya Pak RW menyerah. Saya cukup terkejut ketika mendengar hal itu. Ternyata sudah banyak yang ditawari, tapi tidak ada yang menerima pekerjaan tersebut. Saya memberitahu Udin bahwa saya bekerja atas saran Setia. Udin bingung ketika saya berkata seperti itu, namun tidak terlalu saya pikirkan karena saya harus cepat-cepat kembali ke pemakaman. Saya pun kembali lagi ke pemakaman. Saya kemudian teringat bahwa kuburan di sekitar pojok pemakaman belum sempat saya bersihkan, karena posisinya tidak terlalu terlihat dari jalan setapak. Saya membawa peralatan saya dan segera berniat untuk membersihkan kuburan-kuburan tersebut. Ketika saya membersihkan salah satu nisan, hal yang mengejutkan terjadi. Tangan saya sibuk memangkas rumput saat itu. Mata saya kemudian melihat ada sebuah kepala dengan mata melotot mengintip dari balik nisan. Saya terkejut dan mengarahkan senter saya. Namun sama seperti sebelumnya, tidak ada siapapun di sana. Mulai dari detik itu, ada banyak hal-hal aneh yang terjadi. Seperti anak kecil tanpa pakaian berlari melewati saya. Sosok berkafan yang memperhatikan saya dari samping kamar mandi. Serta sosok perempuan berambut panjang yang menyanyikan lagu bernada mengerikan dari atas pohon. Saya mulai merasa takut. Bulu kuduk saya meremang dan hawa buruk semakin menusuk kulit. Sampai akhirnya saya berhasil membersihkan kuburan terakhir. Saat itu tidak sengaja senter saya terarah ke nisan dan menampilkan dengan jelas nama yang tertera di batu nisan tersebut. Saya mengedipkan mata berkali-kali, tidak yakin pada apa yang saya lihat. Alis saya mengerut, nama yang familiar tertera pada nisan itu. Nama itu adalah nama teman baik saya, Setia. Saya merasa semakin ketakutan. Buru-buru saya membersihkan kuburan tersebut dan mencoba berpikir positif bahwa mungkin ada orang lain dengan nama sama yang telah dikuburkan. Karena kenyataannya adalah, saya bertemu dengan Setia tadi sore. Bahkan ia adalah orang yang menawarkan pekerjaan menjaga kuburan ini pada saya. Sibuk dengan pikiran saya sendiri, tiba-tiba saja seseorang menepuk bahu saya. Saya terkejut bukan main. Ketika membalikkan badan dan melihat siapa orang itu, keterkejutan saya tidak dapat lagi saya bendung. Setia berdiri di hadapan saya, menanyakan bagaimana pekerjaan yang ia tawarkan menurut saya. Saya melirik ke bawah dan langsung menyadari bahwa kaki Setia tidak menapak ke tanah. Saya meneguk ludah, segera menjawab pertanyaannya sebelum ia merasa curiga. Entah kenapa pada saat itu perasaan saya benar-benar tidak enak. Dan benar saja ketika sosok Setia itu menyadari bahwa saya terlihat gugup, ia bertanya sambil tersenyum lebar pada saya. "Kamu sudah tahu kan?" Tangan Setia saat itu berposisi seperti ingin mencekik saya. Refleks saya berlari menjauh ke arah gerbang kuburan. Yang ada di pikiran saya saat itu hanyalah lari, lari, dan lari. Saya berhasil keluar dari gerbang dan memacu langkah secepat mungkin. Di kejauhan saya mendengar suara Setia memanggil nama saya. "Alif, Alif." Pada saat itu, saya langsung teringat dengan kata-kata Udin yang memperingatkan saya untuk tidak menyahuti suara orang yang memanggil nama saya 2 kali. Saya pun sadar bahwa saya sudah melanggar peringatan tersebut bahkan sebelum sempat diberitahu oleh Udin. Saya sudah berlari sekitar 5 menit, namun saya baru sadar bahwa masjid yang biasa saya kunjungi tak kunjung terlihat. Padahal posisinya tidak begitu jauh, tapi saya merasa tidak sampai-sampai ke masjid tersebut.
Saat itu saya benar-benar panik dan tersandung batu sehingga menyebabkan tubuh saya roboh ke tanah. Lalu entah karena terlalu lama berlari atau karena alasan yang lain, saya merasa pandangan saya menghitam. Saya pun pingsan. Hal yang selanjutnya terjadi adalah Udin yang membangunkan saya. Udin saat itu sedang melakukan ronda dan tak sengaja mendengar suara jatuh. Ia pun menghampiri saya dan membangunkan saya. Masih merasa panik, saya tidak dapat menjelaskan dengan baik kejadian yang saya alami sebelumnya. Udin pun menenangkan saya dan membawa saya ke rumah Pak RW untuk diberi penjelasan. Sesampainya di rumah Pak RW, saya, Udin, dan Pak RW berbincang mengenai hal apa yang saya alami. Pak RW kemudian memberitahu saya bahwa Setia telah meninggal 2 minggu yang lalu karena kecelakaan mobil saat dalam perjalanan menuju tokonya di kota. Saat pemakamannya dilaksanakan, saya sekeluarga sedang menemani orang tua Irina yang sakit selama 1 minggu. Ketika kembali ke desa pun, saya tidak banyak mengobrol dengan warga karena sibuk bekerja. Sementara Irina lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, sehingga kabar mengenai Setia yang meninggal tidak sampai pada kami. Saya kemudian diantar pulang oleh Udin. Irina menyambut saya dan berterima kasih pada Udin yang telah mengantarkan saya. Saya kemudian meminta maaf pada Irina karena mengganggu waktu istirahatnya. Saya kembali teringat pada Setia ketika akan beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Saya merasa menyesal karena tidak mengetahui kabar teman baik saya sendiri. Saya berjalan menjauhi pintu dan mendengar sebuah suara samar. Alif, Alif. Begitulah cerita dari Bapak Alif yang pernah menjadi penjaga kuburan. Nggak nyangka ya yang menawarkan pekerjaan ke Bapak Alif ini ternyata aslinya udah meninggal. Apakah kalian pernah mengalami kejadian serupa? Serem atau enggak tuh? Terima kasih karena sudah mendengarkan podcast saya. Jangan lupa cek akun 11 IPA 2 karena ada banyak podcast-podcast lain hasil karya teman-teman sekelas saya ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.